Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ma dhannuka bitsnaini, hai Abu Bakar As-Siddiq, kalau kau sangka kita berdua, fallahu thalithuhuma, ada Allah di antara kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia selalu bersama dimanapun kamu berada. Ketika dunia terasa sempit, Allahumma qad daqat alaika, Allahumma qad daqat alayya, ya Allah sudah terasa sempit dunia ini bagiku. Bima rahubat, padahal sebelumnya dunia ini lapang, tapi hari ini terasa sempit. Maka keluar dari mulut, ya Allah. Idza daqat alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, hembuskanlah nafas panjang, katakan ya Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau memohon pertolongan, tiada tempat meminta, tiada tempat berharap kecuali Dia. Tempat yang najis, tempat yang kotor, tempatnya syaitan. Tapi ketika namanya disebut, tempat itu pun berubah menjadi bernilai ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Di tempat itu tidak boleh disebut namanya. Tulisan yang ada di cincin Muhammad Rasulullah tidak boleh dibawa ke dalamnya. Lalu hamba itu merasa dirinya berdosa, keluar dari tempat najis, kotor, berbau busuk itu. Dia langkahkan kaki kanan, lalu dia katakan, ghufranaka, ghufranak, ampunkan aku ya Allah, karena tadi aku lalai. Lidah yang kau ciptakan mesti menyebut engkau, tapi aku pakai menyebut yang lain. Tapi itu bukan juga karena kesalahanku, tapi karena memang tidak boleh menyebut nama engkau yang suci di tempat yang kotor. Maka dia katakan, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah, karena lidahku lalai menyebut namamu. Begitulah hidup orang beriman, tidak pernah kosong dari sesuatu apapun selain keluar dari mulutnya Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah. Bahkan ketika dia akan berbuat esok hari, Nabi SAW ditegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada, jangan kau katakan aku akan melakukan perbuatan itu besok pagi, illa ayyasha Allah, illa melainkan ayyasha Allah, Allah yang berkehendak. Dialah yang memberikan kudrat, Dia yang memberikan iradat. Kita tunduk dan patuh, bersimpuh berkata, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan apa yang Dia berikan. Dan sampai masanya semua itu akan diminta, dituntut, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka Jahannam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah, tetap orang berkata harta Qarun. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai, yang terakhir, ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Itu yang dulu pertama didengar. Sebejat apapun seorang ayah, sejahat apapun seorang ayah, ketika anaknya lahir, air matanya menetes,
Mengikut hadis riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi, Imam Abu Isa At-Tirmidzi berkata hadithun hasan, hadis hasan, layak diamalkan. Tetap dia bisikkan ke telinga anaknya sayup-sayup, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz itu yang dia bisikkan. Apa yang dia inginkan? Anakku, aku tidak ingin kau menjadi orang kaya tapi kau tidak menyebut Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi penguasa tapi kau tidak kenal Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi orang yang cerdas, IP-mu 4 di atas rata-rata, orang memuji mengagungkanmu tapi kau tidak mengenal Allah. Aku hanya ingin saat di akhir hayatku, saat aku terbujur kaku, yang terakhir membisikkan ke telingaku lafaz Allah, dan yang mengajarkannya dulu adalah aku saat matamu belum terbuka, saat mulutmu menganga karena tangisan. Tapi ketika bisikan itu sayup-sayup masuk ke pangkal telinga, tertancap ke dalam lubuk hati yang paling dalam, saat itu pun kau juga akan membisikkan ke telingaku, laqinu mautakum, talqinkan orang yang mati sakratul maut di antara kamu dengan bunyi kalimat la ilaha illallah. La taqumus sa'ah, dunia tidak akan kiamat selama masih ada orang berjalan di atas muka bumi berkata yaqulu Allah, Allah. Kalau kau katakan ya Rahman, idza qulta, kalau kau katakan idza da'autahu ya Allah, idza da'autahu ya Rahman, idza da'autahu ya Rahim, idza da'autahu ya Rahman faqad wasaftahu birrahmah. Kalau kau panggil dia ya Rahman, maka saat itu engkau sedang memberikan sifat rahmah, kasih sayang. Saat kau panggil dia ya Aziz, saat itu engkau sedang memberikan sifat izzah, keperkasaan, keagungan, kemuliaan. Tapi saat kau katakan ya Allah, idza da'autahu ya Allah, kalau kau panggil dia dengan nama ya Allah, laqad wasaftahu bi jami'i sifatil kamali wal jalal. Saat itu engkau sedang menyebut dia dengan nama-nama, sifat-sifat keindahan dan kemuliaan.